Hai, kenalin, aku Evi Juni Saraswati dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Trunojoyo Madura. Jadi untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata di semester ini, aku bakal jelasin materi tentang tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Semoga materi yang aku sampaikan ini mudah dipahami ya. Apa sih tekanan zat padat itu? Jadi, tekanan zat padat merupakan suatu besarnya gaya yang bekerja atau yang diberikan secara tegak lurus pada bidang permukaan per satuan luas bidang permukaan. Tekanan zat padat dapat dinyatakan dengan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan pada suatu bidang permukaan yang dinyatakan dengan satuan N per M kuadrat atau Newton per meter kuadrat. Kemudian F merupakan besarnya gaya yang bekerja atau yang diberikan pada suatu bidang permukaan dengan satuan N atau Newton. Dan A merupakan luas bidang permukaan yang dikenai oleh gaya dengan satuan M kuadrat. Besarnya suatu tekanan sebanding dengan gaya yang bekerja atau yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas dari bidang tekanan. Sehingga apabila semakin kecil suatu luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila semakin besar suatu luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian, karena besar gaya sebanding dengan suatu tekanan, maka semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dan semakin kecil suatu gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Untuk lebih memahami konsep dari tekanan zat padat, coba perhatikan contoh soal berikut. Seorang pedagang mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 180 Newton. Jika luas telapak tangan pedagang tersebut adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan oleh pedagang adalah... Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut adalah gaya yang diberikan, yaitu sebesar 180 Newton, sehingga kita tuliskan F sama dengan 180 Newton. Kemudian yang kedua, yaitu luas tangan pedagang sebesar 150 cm persegi. Di sini kita tuliskan A sama dengan 2 dikali 150 cm persegi. Di sini kita kalikan dengan 2 karena pedagang tersebut mendorong menggunakan kedua telapak tangannya. Jadi kita kalikan 2 sehingga diperoleh hasil sebesar 300 cm persegi. Karena satuan dari luas adalah meter persegi, maka kita konversikan cm persegi ke meter persegi, sehingga diperoleh hasil 0,03 meter persegi. Selanjutnya yang ditanyakan adalah besarnya tekanan atau P, sehingga kita gunakan rumus dari tekanan zat padat yaitu P sama dengan F per A. Karena F dan A di sini sudah kita ketahui, maka langsung kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, di mana F sama dengan 180 Newton dibagi dengan A sama dengan 0,03 meter persegi, sehingga diperoleh hasil P atau tekanan yang diberikan oleh pedagang adalah sebesar 6000 Newton per meter persegi. Karena kita sudah selesai membahas tentang tekanan zat padat, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Tekanan zat cair merupakan tekanan yang terjadi pada suatu zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, rumus dari tekanan zat cair ini tidak sama dengan rumus pada tekanan zat padat. Rumus dari tekanan zat cair dinyatakan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, untuk mengetahui besarnya H, coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, terdapat ikan yang sedang berada di dalam air. Maka besarnya H diukur dari permukaan air tersebut ke titik di mana ikan berada. Tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan dari zat cair. Sehingga semakin besar ketinggian zat cair, semakin besar massa jenis zat cair, dan semakin besar percepatan zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Untuk lebih memahami konsep mengenai tekanan pada zat cair, coba perhatikan contoh soal berikut. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang akan diterima oleh ikan?
Jika diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu H adalah 50 cm. Di sini cm harus kita ubah ke meter sehingga menjadi 0,5 meter. Kemudian massa jenis air, massa jenis zat cair yaitu Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis atau pH. Kemudian kita gunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H. Langsung kita substitusikan, yaitu 1000 dikali 10 dikali 0,5 sehingga hasilnya adalah 5000 Pascal, yaitu tekanan hidrostatis yang akan diterima oleh ikan sebesar 5000 Pascal. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Semoga penjelasan yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.